Plot ke saya, Jogoroto sudah masuk tahun ini dapat program BTSL. Nah ini pun langsung permintaan itu, siapkah minggu ini menancapkan 500 patok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, dulur-dulur semuanya yang ada di Jogoroto, ini ada kabar baik untuk sertifikat gratis di Desa Jogoroto. Namun sebelum kita perjelas semuanya tentang tata cara dan aturannya dan syarat-syaratnya dan masa tenggangnya berapa hari, saya ucapkan kepada teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Dan yang sudah gabung saya ucapkan terima kasih. Dan bagi penonton, untuk biar kita tahu bahwasanya teman-teman itu menonton video ini, tolong tinggalkan komentar, baik itu mengomentari video ini atau sekedar menyapa kami, karena ini informasi sangat penting untuk semua warga Desa Jogoroto. Informasi ini disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Jogoroto, Bapak Sodirin, melalui proses rapat bersama yang dilaksanakan di Balai Desa bersama seluruh tokoh masyarakat dan semua RT RW se-Desa Jogoroto. Rapat ini diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 dengan nomor undangan 400/2015-1-2023. Pada rapat kali ini diadakan pada waktu Minggu malam jam 19.00 setelah sholat Isya. Waktu itu kondisinya hujan, jadi mulainya tidak jam 19.00 tapi agak molor jam setengah 9. Lokasinya di pendopo Balai Desa Jogoroto. Adapun acara rapat tersebut yaitu musyawarah desa Musdes tentang penetapan APBD Desa Jogoroto tahun 2023. Kemudian acara yang kedua yaitu musyawarah desa kesepakatan tanah pengganti bengkok, dampak program Pariterong, pengadaan irigasi Peterongan Sungai Brantas. Nomor 3, sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2023. Nomor 4, sosialisasi dan pembentukan panitia pengisian perangkat desa Kepala Dusun Kalianyar tahun 2023. Pada saat rapat pada sesi pertama, sesi kedua nampak peserta antusiasnya sedang-sedang saja, yang diiringi dengan hujan rintik dan hawa dingin sambil menikmati hidangan yang sudah ada. Namun di saat pembahasan sesi yang ketiga tentang sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau sertifikat gratis, langsung warga yang asalnya ngantuk menjadi terengginas, menjadi bergas untuk mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa yang meliputi tentang kapan acara dimulai, kapan dimulainya sertifikat gratis dan syarat-syaratnya seperti apa. Untuk selengkapnya mungkin teman-teman biar mengerti sendiri,
silakan simak video ini sampai selesai apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Jogoroto, Bapak Sodirin. Namun pesan saya kepada penonton, saya mohon untuk yang baru datang, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa menekan tombol subscribe. Dan yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Tentunya ini berlaku hanya untuk sertifikat gratis ini berlaku hanya untuk Desa Jogoroto dan orang yang memiliki tanah di Desa Jogoroto. Oke, pemirsa, langsung saja kita simak penyampaian langsung dari Bapak Kepala Desa Jogoroto, Bapak Sodirin. Selamat menyaksikan. Oh iya, satu lagi pemirsa, mungkin video ini jika dianggap bermanfaat, tolong dibagikan kepada warga yang lain yang belum tahu video ini agar mereka tahu beritanya langsung dari sumbernya. Tolong dibagikan di Facebook maupun di grup-grup WhatsApp di wilayah Desa Jogoroto, dan bisa diinfokan kepada orang-orang yang tidak tinggal di Jogoroto tapi memiliki tanah di Jogoroto. Oke, terima kasih. Langsung saja cekidot penyampaian dari Bapak Kepala Desa Jogoroto, Bapak Sodirin. Simak dan pahami secara seksama biar tidak salah paham. Plot ke saya, Jogoroto sudah masuk tahun ini dapat program BDSL. Nah ini pun langsung permintaan itu, siapkah minggu ini menancapkan 500 patok. Kulo nggih gowo kabeh nggih untung pun gak ada patokan niku nggih sekitar 6.000. Ini kemarin juga jadi contoh di Jawa Timur, alhamdulillah yang dipakai di Jogoroto. Jadi sebetulnya kemarin itu mau datang ke sini dari Pak Gubernur sama BPN Jawa Timur, Jombang, sebetulnya launchingnya mau di Kalianyar. Jadi saya sudah siap-siap sama Pak Care iki di Tele Kalianyar ae kok parkire penak. Jadi wis gak usah nang Durjo. Nggih Pak Care nggih. Nah, ternyata kurang 3 hari dirubah, pindah ke Kecamatan Jombang. Di sana itu ada lapangan, delala awane acara begini udah deres banjir. Jadi penancapan patoknya itu di sana. Jadi di sana disaksikan oleh semua pejabat-pejabat, langsung zoom se-Indonesia. Jadi se-Indonesia itu betul Mas, 1 juta patok. Satu provinsi Jadi kemarin itu 3 hari berturut-turut itu menancapkan patok 1 juta, itu 1 provinsi bareng Mas. Jadi kita nancapkan itu langsung di zoom. Jadi nancapkan patok, kita foto, langsung kita kirim ke aplikasi melalui Mas Ivan sama Mas Cucu. Jadi ini nanti ketua sama bendaharanya ini 2 orang, nanti ditambahi lagi anggota-anggota. Jadi kita hanya mengangkat sementara. Jadi yang dicari itu yang pandai IT. Jadi nanti untuk keperluan ya tetap dibantu perangkat semuanya dan Pak RT. Untuk masalah bayare ya dipikirno kali melaku ya. Karena program ini belum tentu Pak, nggak kayak desa yang lain itu yang saya pelajari itu kita pasang patok semuanya, yang nggak ikut itu berarti dibayari oleh BPN. Nah ini lain lagi, rencana kan sesuai dengan ikut grogol, kita itu dibimbing sama ketua grogol Mas Muklis. Tadi datang ke sini, saya ngecong gitu patoki mawon Pak Lurah kau wabeh ikut tidak ikut, tadi tetap nanti masuk diupload juga. Jadi tanah itu tidak ada yang tidak ada pemiliknya, jadi semua itu ada pemiliknya, dan di situ nanti
ada perubahan peta blok baru. Jadi kalau jalan ya langsung jalan apa di situ nanti muncul. Mungkin ini ya untuk kegiatan Google Map itu mungkin lebih jelasnya nanti seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu masalah pembayarannya seperti apa. Kita nggak boleh Pak menggratiskan total, itu tidak boleh. Dan dipatok nanti dari saya, yang nancapkan itu Pak RT sama Pak Polo, nanti dibantu perangkat yang ada. Terus habis itu ada materai, 2 materai, terus perolehan tanah itu yang ada sampai lewis sono bit jamane Wak Nur Kasan, Asrori, Jujati, saya nggih monggo yang ada itu nanti didaftarkan yang ikut ya. Terus masalah nanti yang belum dipecah, kalau nggak ada rencana dibagi dulu, jangan ikut sampean. Jadi biarkan aja tanahnya seperti itu, nggak usah diikutkan sertifikat. Sebetulnya kan nggak boleh, saya juga mengarahkan jangan ikut. Dan saya pikir itu gini Pak, tanah itu kalau sudah sertifikat satu bidang, nanti kalau dipecah itu biayanya lebih mahal, malah sampai keplecuk malah. Jadi wis paling barno asik meneh-meneh mari dibagi daftar nomane rene. Sampai daftar nomane paling kurang akhir tetap saya terima. Jadi intinya kalau kita sudah masuk ngeplot gini ya, masuk di BPN Jogoroto. Nah, ini tahun depan pun kita nambah 300 bidang, 200 bidang, tidak masalah, bisa. Yang nggak bisa itu yang belum pernah masuk sama sekali. Jadi kalau sudah masuk ini nanti tahun 2025 Pak Lurah ini loh JN 50, Pak Lurah 50 bidang, tolong didaftar. Tak daftarkan lagi, nggak apa-apa. Jadi berkelanjutan. Jadi memang nanti nggak dibagi, mending dibiarkan saja. Kita analisa itu dari teman-teman yang sudah loh ya, yang mengeluh. Iki biar lapor tak sertifikat, no saya ingin ngedum sampai anakku, entek wakeh, mecah dari papat. Terus pajaknya itu BPHTB-nya itu loh yang mahal, ya Pak Dealer ya. Nah, ini yang tidak bayar sama sekali itu BPHTB-nya. Jadi sama lek mecah nanti minimal memecahnya aja sekitar 4 juta berarti ya. Terus BPHTB-nya mengikuti ACC Bapenda. Nggih sampean niku nggih sampean titen nggih, Dek. Napa wargane, tangga-tanggane dulur sampean lek sekiranya tidak dibagi ya mending tidak diikutkan. Jadi atas nama yang lama dulu aja, nggak usah diikutkan sertifikat. Biarkan saja dulu. Wis papan masih petok-petok kayaknya bang nggih katuk ya. Nggih lek gak oleh kula teraken ten mriki BRI. Kula suwering kok utang 150 ngeteraken warga kula. Sing penting nggak ada pendamelan. Kula nggih mboten ngawur Pak lek gak duwe penggawean terus ngeterno utang. Mungkin niku WA-ne ke kula, Pak Lurah niki tiyane kok melenceng itu ngoten ya. Jadi alhamdulillah ini berapa bulan ya, tadi salah 4 orang ya tak antar. Ada yang 150, ada yang 100 juta. Nah ini ada kur baru nih monggo biar sampai ngesahakan utang-utang gitu loh terakan bodoh-bodoh penting ada. Nah ini ya. Tapi ada pegawaian ini kulo nih percaya Pak. Jadi untuk mengembangkan suatu usahanya. Jadi program ini nanti tak resmikan dulu untuk panitianya. Habis itu kita nanti nunggu bimbingan dari BPN. Gitu teman-teman nggih. Dari BPN itu langkahnya seperti apa, baru kita launching. Berarti kita rusak-rusuk pun nggak cocok itu soalnya bidang tanah Pak ya. Dan juga satu, nanti kalau ada penanaman patok, ya kita intinya itu demi kerukunan Pak RT. Jadi salah satu pihak di sini sudah cocok, di sini oke, di sini oke, nggih monggo ditancapkan. Kalau salah satu nggak mau, ya jangan, nanti bermasalah. Dibiarkan saja dulu. Jadi nanti kalau orangnya sudah berpikir, oh iya rek aku rumoso salah ngene ae kok digayange langas. Ya dugi-dugi seperti itu nanti. Yang saya alami ini kan di Kalianyar saya mengikuti terus Pak. Kenapa saya ikuti? Saya itu biar tahu. Karena program ini kalau sudah ada contoh berhasil dikembangkan insya Allah nggak berjalan lancar.
Jadi kalau ada satu titik dimiliki 3 orang, satunya tidak mau atau tidak ada, ya jangan ditancapkan. Oke. Jadi ada kesulitan, nanti saya juga akan membentuk tim penyelesai masalah. Oke. Jadi ada warga yang bermasalah, nanti dikomunikasikan di sini. Solusinya seperti apa? Ya intinya wong tanah ya, pihak 1, 2, 3, 4 orang berkumpul, selesai insya Allah deh. Selesai, nggak ada masalah. Oke. Sampun, ya mungkin ada pertanyaan, monggo. Pak Jarwo, ini tukang penyelesai masalah ini, windu kalian. Tapi aman, dengan di situ selesai makin. Oke. Mohon maaf saya menambahkan terutama dalam hal kegiatan PTSL ini, karena sedikit banyak saya juga tahulah tentang program PTSL ini. Kebetulan itu di bidang saya, di pekerjaan saya. Yang dinamakan PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu singkatan dari PTSL. Cara biyen niku namine Corona niku proyek nasional agraria. Nek yang awam malin ngarani masal, sertifikat masal. Nah, itu hanya istilah-istilah saja, berubah-ubah setiap saat, setiap waktu. Terakhir, perkembangan terkini adalah PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL ini atas dasar pengajuan dari desa. Sesuai dengan janji politiknya Pak Lurah pada saat akan mengadakan Pilkades dulu adalah adanya sertifikat gratis. Hanya setiap kali pertemuan saya tagih, Pak, ini janji sampeyan, janji politik sampeyan. Tolong ini segera direalisasikan. Alhamdulillah tahun ini terlaksana janji itu oleh Pak Lurah. Bahkan di pengajian-pengajian yang di Jogoroto, Pak, ini program sampean, ini sampai no. Kadang saya politik di situ. Alhamdulillah akhirnya tahun ini terrealisasi. Nah, untuk kegiatan tersebut, mengawali kegiatan tersebut dihimbau kepada warga, terutama melalui Pak RT RW, disampaikan kepada warganya yang harus dipersiapkan pertama kali adalah bukti bayar pajak SPPT PBB. Niku nek namane tasik nama tiang litu, nama bapak nama orang lain segera diurus balik nama SPPT-nya menjadi atas nama panjenengan, misalkan yang akan mengajukan sertifikat nanti. Itu syarat pertama. Tetapi itu tidak wajib. Cuma ada syarat lain, minimal harus punya bukti jual beli desa. Kalau jual beli, kalau hibah bukti jual beli, bukti hibah dari desa. Kalau waris, bukti waris dari desa. Kalau itu belum ada, itu nanti agak kesulitan panjenengan mengajukan PTSL itu, karena bukti pendukungnya tidak ada. Memang untuk PTSL ini sangat dipermudah persyaratannya. Tidak ada bukti apapun, minimal kwitansi pun juga bisa dilayani. Tetapi lebih mudah dan lebih lancar lagi kalau dengan sudah punya bukti awal, yaitu perjanjian desa. Dan itu nanti segera dari nggak ada segera diurus. Yang panjang ini keluar segera dibagi warisi. Ini panjangnya anda niatan sertifikat no, kecuali buatan anda niatan sertifikat no, buatan di sertifikat no, buatan nopo-nopo. Karena itu nanti nanti kalau di sertifikat no, mari dari sertifikat itu lagi dibagi. Lah itu konsekuensi yang disampaikan Pak Lurah, biayanya amat sangat mahal. Minimal per bidan itu 4 juta, nanti kalau 5 kita selalu juta. Ya, papat yang 5 20 juta, baru pajak BPATB, pajak final, pajak BPATB adalah pajak biaya perolehan atas tanah dan hak bangunan. Itu berlaku bagi jual beli. Nek pembeli ini itu kena 5%, nek penjualnya kena 2,5%, itu pajak. Nah, keistimewaan PTSL ini untuk seluruh pajak free. Tapi jenengan nanti bebas buatan bayar pajak nek melok sertifikat niki PTSL ini. Ini kesempatan emas, peluang emas bagi panjenengan, guru-guru panjenengan. Nek sing jarang ada sertifikat, segera diurus surat-suratnya, nanti pelaksananya tinggal masukkan saja. Itu keistimewaannya, keuntungannya banyak itu. Selain biayanya murah, 150, bukan gratis Pak, harus bayar 150. Nanti kampanye Pak Lurah gratis, itu gratis yang mana? Nah itu kan perlu dipertanyakan. Tetapi untuk sertifikat itu sudah ada aturannya, boleh menarik tidak boleh lebih dari 150.000. Lebih tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Cukup nggak cukup ya 150.000 itu.
Itu pun termasuk meliputi materai, patok dan sebagainya, termasuk panitianya. Nah, untuk khusus kali ini keperubahannya ada perubahannya Pak Lurah ya. Patok tidak di-cover di situ. Pak Lurah kadung nyita patok sak ono kae sapa sing ijoli. Apa nek tak tekor kok di dewer ya. Jadi itu sudah didahului sama Pak Lurah sampai sudah difasilitasi dibikinkan patok cuma-cuma itu nanti yang dimaksud gratis itu di situ itu. Jadi misalnya tuan warga kok nanti Pak Lurah janjinya kok gratis ya gratis di situ. Harusnya itu bayar di situ, posnya itu masuk di situ, itu nanti sudah di-cover oleh Pak Lurah. Tetapi kegiatan untuk 150 itu nanti tetap ada kewajiban panjenengan. Murah Pak, satu saya saja sama ngurus biaya. Ngurus sertifikat biasa ini kalau cepetan 1,5 juta. Burung pajaknya itu dihargai 1 juta, pajaknya kata pekan 1,5 juta. 1,5 juta sampai 1 juta ketemu 9 juta Pak. Ini gue ngurus rutin panjenengan. Nah ini masalah cuma 150.000, monggo ini disambut dengan baik. Kegiatan ini tolong disosialisasikan kepada warga dan saudara-saudaranya. Bagi mereka yang belum punya alat bukti dasar segera diurus ke desa. Kalau SPPT kalau memang perlu dibalik nama dan dibalik nama bisa, tapi nanti yang berbekal SPPT ini. Khusus Jogoroto ini saya dapat info dari teman-teman itu nanti akan segera SPPT diambil dari kecamatan. Pak ya, tolong dibantu Pak Camat untuk Jogoroto SPPT khusus untuk desa Jogoroto disegerakan karena ini ada kaitannya dengan program PDSL. Jadi desa-desa lain kalau kari sama kayak nomor atau April atau apa. Tapi Jogoroto tolong ya besok bulan ini Pak saya diistimewakan dan minta karena ini demi kelancarannya kok banyak Pak Lurah terkait dengan PDSL ini. Itu barangkali tambahan dari saya. Nanti hal lain kalau mau diskusikan monggo saya kembalikan ke Pak Lurah. Untuk SPPT Pak Adi itu nggak usah dibalik nama. Jadi SPPT 1 walaupun tanahnya masih unggul nggak masalah, cukup difotokopi saja. Kok sampean nopo balik nama SPPT tambah duit mana Pak Adi. Jadi tetap itu aja. Jadi satu bidang sampean pecah-pecah ya tetap SPPT 1 itu. Nah nanti SPPT ini kalau sertifikatnya sudah jadi, insya Allah nanti tak rekomkan, tak usahakan nanti keluar langsung masing-masing. Ini kemarin saya juga komunikasi, tolong SPPT Jogoroto diterbitkan. Ternyata saya kasih informasi insya Allah tanggal 15. Karena ini yang dipakai ini kan SPPT terakhir. Jadi sampai nanti kalau SPPT sudah turun, nanti tak informasikan, insya Allah pendaftaran bisa dimulai. Jadi cek cangkep ngoten nggih mboten riwariwi. Nggih. Monggo, BN aja bertanya monggo. Nggih. Nggih. Untuk fasilitas umum berupa mushola dan masjid kalau sudah ada ikrar wakafnya itu langsung masuk ke ini. Tinggal ngelanjut aja nanti dibawa ke sini. Untuk mushola dan masjid intinya gini Pak, kita itu kan menentukan bayarnya berapa ya. Ini kan aslinya 150.000. Nah, saya ini kan memfasilitasi
penerima BPNT sama musola masjid ini nanti uangnya saya kembalikan. Jadi patoke urusan dedek bengek niku tanggungan saya. Jadi sekitar 1.000. Nah untuk yang lain wong iki wong sugih-sugih ya. Niki ijole patok niki makane kene apa enggak sing apik niki mesisan. Dadi nyambut gawe kok enek sing patokan kayu tok nggih. Contone gedangan niku dipatoki kayu. Kayu reng ngoten dipatoki. Dadi wong itu dikongkon tuku patokan dhewe. Tapi wong dikongkon ngecepno dhewe nggih mosok wani nggih ya. Mboten wantun sih. Lah mending kita dibantu berangkat mengajarkan. Jadi kita kerja itu sekali pukul untuk selamanya ngoten no. Jadi dicepno wis sak lawase kayak gak dadi perkara-perkara maneh. Karena tanah itu ya rawan zaman nggih semula. Kula nggih ngalami ngoten niku kaliyan kula, mburi kula kate gak ngalah iku ya apa mesti wong gak ngerti. Iki biyen wong ngene tok ya apa lah saiki dadi dalan. Nek didelok dipeta blok nggih miring ngeten dadine kenceng. Lah sing kencengno biyen kan mbah-mbah dhewe nggih ya. Mbah-mbahku biyen ya ora menawa dhewe karek nggone tok. Tapi dengan pendapat awam wis pokoke gak iso biyen nang kene tak tangguri klopo nang kene iki ngoten mawon ya gak ngalah ya remuk kabeh. Nggih, jadi sertifikat ini nanti 1 tahun pun nggak bisa jadi semua Pak. Saya tahun ini kalau bisa ngekspor nanti 2.000 insya Allah jadi ini di atas 500. Paling 1.000 mentok, tahun depan lagi nanti jadi lagi, tahun depannya lagi nanti jadi lagi. Kok terus habis sampai nggak ada pengajuan gitu kalau tutup. Kalau masih ada gitu tetap kalau terbuka gitu komunikasi kali panitia nih masih panitia dari panitia perang tahun sekitar 3 tahun. Gak sambut gak tadi musola yang belum ikrar wakaf jadi langsung diurusaken mawon mungkin biar dibantu Pak Kepala Dusunnya wonten apa. Nggih. Nah jadi nggih langsung ngurus ikrar wakaf teng KUA asal usul wakaf itu. Kalau sudah selesai nanti dimasukkan di panitia. Menambahkan pertanyaan dari sebuah pengantin terkait dengan sertifikat wakaf. Ini surat yang ada dengan siapkan. Nanti dengan bawa ke desa, nanti saya bantu untuk urusannya. Kebetulan saya ini juga sering ngurus wakaf ini yang sudah berjalan sekarang punya Megaluh itu sudah proses hampir selesai. Saingan itu ada 3 saya selesaikan, banyak sertifikat wakaf yang sudah saya selesaikan. Nanti saya ingin tahu berkanya seperti apa, nanti saya lihat dulu, dengan balikan ke Pak Lurah, nanti saya pas ke piket nanti tak pelajari, mungkin ada perubahan atau tidak, nanti baru nanti syarat-syarat selanjutnya nanti akan kita sampaikan. Ada bisa jadi itu nanti dinamakan pengurus wakaf apa lembaga apa masjid apa gimana? Enten yayasan ini betul, enten akte pendirian ini betul. Karena selama ini untuk NU khususnya NU biasanya kan ada yang mengkoordinir lembaga NU kan gitu. Jadi diamankan Lego NU, tetapi dia dalam naungan NU. Tapi ada sebagian itu dinamakan pengurus musola. Kalau pengurus musola itu syaratnya dimanakan ketua, sekretaris, dan 3 anggota. Jadi takmir, sekretaris, dan 3 anggota. Jadi nama muncul 5 orang itu. Kalau dinamakan lembaga dia harus punya akte pendirian lembaga. Kalau yayasan apa lembaga itu harus ada akte pendiriannya. Itu baru bisa dinamakan lembaga atau yayasan. Kalau tidak punya itu, berarti nama yang tertera di sertifikat wakaf adalah nama pengurus musolanya. Seperti musola saya itu ada berlima, saya Pak Mul sama anggota 3, ketua sekretariat bendahara sama wakil 3 orang itu. Kebetulan salah satu meninggal nanti akan saya urus. Seperti misalnya Pak Jam itu juga saya dulu yang ngurus, ada 2 sertifikat wakaf itu saya menyelesaikan. Nah, itu nanti saya ingin lihat dulu bertanya seperti apa nanti jangan bawa ke desa, nanti Pak Pemda nanti bebas saya, nanti saya baru bisa saya bantu untuk menyelesaikan perkara ini. Tadi, oke, maksud. Plot ke saya, Jogoroto sudah masuk tahun ini dapat program BDSL.
Nah ini pun langsung permintaan itu, siapkah minggu ini menancapkan 500 patok. Kulo nggih gowo kabeh nggih, untung pun gak ada patokan niku nggih sekitar 6.000. Ini kemarin juga jadi contoh di Jawa Timur, alhamdulillah yang dipakai di Jogoroto. Jadi sebetulnya kemarin itu mau datang ke sini dari Bu Gubernur sama BPN Jawa Timur, Jombang, sebetulnya launchingnya mau di Kalianyar. Jadi saya sudah siap-siap sama Pak Care iki di Tele Kalianyar ae kok parkire penak. Cek wis gak usah nang Durjo. Nggih Pak Care nggih. Nah, ternyata kurang 3 hari dirubah, pindah ke Kecamatan Jombang. Di sana itu ada lapangan, delala awane acara begini udah deres banjir. Jadi penancapan patoknya itu di sana. Jadi di sana disaksikan oleh semua pejabat-pejabat, langsung zoom se-Indonesia. Jadi se-Indonesia itu, betul Mas, 1 juta patok. Satu provinsi Jadi kemarin itu 3 hari berturut-turut itu menancapkan patok 1 juta, itu 1 provinsi bareng Mas. Jadi kita nancapkan itu langsung di zoom. Jadi nancapkan patok, kita foto, langsung kita kirim ke aplikasi melalui Mas Ivan sama Mas Cucu. Jadi ini nanti ketua sama bendaharanya ini 2 orang, nanti ditambahi lagi anggota-anggota. Jadi kita hanya mengangkat sementara. Jadi yang dicari itu yang pandai IT. Jadi nanti untuk keperluan ya tetap dibantu perangkat semuanya dan Pak RT. Untuk masalah bayare ya dipikirno kali melaku ya. Karena program ini belum tentu Pak, nggak kayak desa yang lain itu yang saya pelajari itu kita pasang patok semuanya, yang nggak ikut itu berarti dibayari oleh BPN. Nah ini lain lagi. Rencana kan sesuai dengan ikut grogol, kita itu dibimbing sama ketua grogol Mas Muklis. Tadi datang ke sini, saya ngecong gitu patoki mawon Pak Lurah kabeh ikut tidak ikut, jadi tetap nanti masuk diupload juga. Jadi tanah itu tidak ada yang tidak ada pemiliknya, jadi semua itu ada pemiliknya, dan di situ nanti ada perubahan peta blok baru. Jadi kalau jalan ya langsung jalan apa di situ nanti muncul. Mungkin ini ya untuk kegiatan Google Map itu mungkin lebih jelasnya nanti seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah pembayarannya seperti apa. Kita nggak boleh Pak menggratiskan total, itu tidak boleh. Jadi patok nanti dari saya, yang nancapkan itu Pak RT sama Pak Polo, nanti dibantu perangkat yang ada. Terus habis itu ada materai, 2 materai, terus perolehan tanah itu yang ada sampai lewis sono bit jamane Wak Nur Kasan, Asrori, Jujati, saya nggih monggo yang ada itu nanti didaftarkan yang ikut ya. Terus masalah nanti yang belum dipecah, kalau nggak ada rencana dibagi dulu, jangan ikut sampean. Jadi biarkan aja tanahnya seperti itu, nggak usah diikutkan sertifikat. Sebetulnya kan nggak boleh, saya juga mengarahkan jangan ikut. Dan saya pikir itu gini Pak, tanah itu kalau sudah sertifikat 1 bidang, nanti kalau dipecah itu biayanya lebih mahal, malah sampai keplecuk malah. Jadi wis paling barno asik meneh-meneh wis mari dibagi daftar nomane rene. Sampai daftar nomane paling kurang akhir tetap saya terima. Jadi intinya kalau kita sudah masuk ngeplot gini ya, masuk di BPN Jogoroto. Nah ini tahun depan pun kita nambah 300 bidang, 200 bidang, tidak masalah, bisa. Yang nggak bisa itu yang belum pernah masuk sama sekali. Jadi kalau sudah masuk ini, nanti tahun 2025 Pak Lurah ini loh JN 50, Pak Lurah 50 bidang, tolong didaftar. Tak daftarkan lagi, nggak apa-apa. Jadi berkelanjutan.
Jadi memang nanti nggak dibagi, mending dibiarkan saja. Tak analisa itu dari teman-teman yang sudah lah ya, yang mengeluh. Iki biar lapor tak sertifikat, no saya ingin ngedum sampai anakku, entek wakeh, mecah dari papat. Terus pajaknya itu BPHTB-nya itu loh yang mahal, ya Pak Dealer ya. Nah, ini yang tidak bayar sama sekali itu BPHTB-nya. Jadi sama mecah nanti minimal memecahnya aja sekitar 4 juta tadi ya. Terus BPHTB-nya mengikuti ACC Bapenda. Nggih sampean niku nggih sampean titen nggih, Dek. Napa wargane, tangga-tanggane dulur sampean nek sekiranya tidak dibagi ya mending tidak diributkan. Jadi atas nama yang lama dulu aja, nggak usah diributkan sertifikat. Biarkan saja dulu. Wis papan masih petok-petok kayaknya bang nggih katuk kok ya. Nggih lek gak oleh kula teraken ten mriki BRI. Kula suwering kok utang 150 ngeteraken warga kula. Sing penting nggak ada pendamelan. Kula nggih mboten ngawur Pak lek gak duwe penggawean terus ngeterno utang. Mungkin niku WA-ne ten kula. Pak Lurah niki tiyane kok melenceng ngeten ngoten ya. Jadi alhamdulillah ini berapa bulan ya ada tidak salah 4 orang ya tak antar. Ada yang 150, ada yang 100 juta. Nah ini ada kur baru nih monggo biar sampai ngesahakan utang-utang nih kalau terakan beberapa seperti ada. Nah ini ya. Tapi ada pegawaiannya kulo nih percaya Pak. Jadi untuk mengembangkan suatu usahanya. Jadi program ini nanti tak resmikan dulu untuk panitianya. Habis itu kita nanti nunggu bimbingan dari BPN. Gini teman-teman dari BPN itu langkahnya seperti apa, baru kita launching. Berarti kita rusak-rusuk pun gak cocok itu soalnya bidang tanah Pak ya. Dan juga satu, nanti kalau ada penanaman patok, ya kita intinya itu demi kerukunan Pak RT. Jadi salah satu pihak di sini sudah cocok, di sini oke, di sini oke, nggih monggo ditancapkan. Kalau salah satu nggak mau, ya jangan, nanti bermasalah. Dibiarkan saja dulu. Jadi nanti kalau orangnya sudah berpikir, oh iya rek aku rumoso salah ngene ae kok digayane langas. Ujung-ujungnya seperti itu nanti. Yang saya alami ini kan di Kalianyar saya mengikuti terus Pak. Kenapa saya ikuti? Saya itu biar tahu. Karena program ini kalau sudah ada contoh berhasil dikembangkan, insya Allah nggak berjalan lancar. Jadi kalau ada satu titik dimiliki 3 orang, satunya tidak mau atau tidak ada, ya jangan ditancapkan. Yeah. Jadi ada kesulitan, nanti saya juga akan membentuk tim penyelesai masalah. Jadi ada warga yang bermasalah nanti dikomunikasikan di sini. Solusinya seperti apa? Ya intinya wong tanah ya, pihak 1, 2, 3, 4 orang berkumpul selesai insya Allah selesai nggak ada masalah. Sampun, mungkin ada pertanyaan monggo. Pak Jarwo ini tukang penyelesai masalah ini waiting dulu kalian tapi aman dengan di situ selesai makin. Mohon maaf saya menambahkan terutama dalam hal kegiatan PTSL ini karena sedikit banyak saya juga tahulah tentang program PTSL ini, kebetulan itu di bidang saya, di pekerjaan saya. Yang dinamakan PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu singkatan dari PTSL. Cara biyen niku namine Prona niku proyek nasional agraria. Nek tiang awam malin ngarani masal, sertifikat masal. Nah itu hanya istilah-istilah saja, berubah-ubah setiap saat, setiap waktu. Terakhir perkembangan terkini adalah PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL ini atas dasar pengajuan dari desa. Sesuai dengan janji politiknya Pak Lurah pada saat akan mengadakan BKS dulu adalah adanya sertifikat gratis. Hanya setiap kali pertemuan saya tagih, Pak ini janji sampeyan, janji politik sampeyan. Tolong ini segera direalisasikan. Alhamdulillah tahun ini terlaksana janji itu oleh Pak Lurah. Bahkan di pengajian-pengajian yang di Jogoroto, Pak ini program sampeyan, ini sampeyan
sampai nol. Kadang saya berlibur di situ. Alhamdulillah akhirnya tahun ini terrealisasi. Nah, untuk kegiatan tersebut, mengawali kegiatan tersebut dihimbau kepada warga, terutama melalui Pak RT RW, disampaikan kepada warganya yang harus dipersiapkan pertama kali adalah bukti bayar pajak SPPT PPP. Niku nek namane tasik nama tiang litu, nama bapak nama orang lain segera diurus balik nama SPPT-nya menjadi atas nama panjenengan, misalkan yang akan mengajukan sertifikat nanti. Itu syarat pertama. Tetapi itu tidak wajib. Cuma ada syarat lain, minimal harus punya bukti jual beli desa. Kalau jual beli, kalau hibah bukti jual beli, bukti hibah dari desa. Kalau waris, bukti waris dari desa. Kalau itu belum ada, itu nanti agak kesulitan panjenengan mengajukan PTSL itu, karena bukti pendukungnya tidak ada. Memang untuk PTSL ini sangat dipermudah persyaratannya. Tidak ada bukti apapun, minimal kwitansi pun juga bisa dilayani. Tetapi lebih mudah dan lebih lancar lagi kalau jenengan sudah punya bukti awal, yaitu perjanjian desa. Dan itu nanti segera dari nggak ada segera diurus. Ya panjang ini keluar segera dibagi warisi. Ini panjangnya ada niatan sertifikat no, kecuali ini buatan niatan sertifikat no, buatan di sertifikat no, buatan nopo-nopo. Karena itu nanti nek wis di sertifikat no, mari dadi sertifikat atau lagi dibagi. Lah itu konsekuensi yang disampaikan Pak Lurah, biayanya amat sangat mahal. Minimal per bidan itu 4 juta, nek dibutuhkan tahun 5 kata 100 juta. Ya, papat yang 5 orang 10 juta, baru pajak BPATB, pajak final, pajak BPATB adalah pajak biaya perolehan atas tanah dan hak bangunan. Itu berlaku bagi jual beli, nek pembeli ini itu kena 5%, nek penjualnya kena 2,5%, itu pajak. Nah, keistimewaan PTSL ini untuk seluruh pajak free. Jadi jenengan nanti bebas buatan bayar pajak nek melu sertifikat niki PTSL ini. Ini kesempatan emas, peluang emas bagi panjenengan, guru-guru panjenengan. Nek sing jarang ada sertifikat, segera diurus surat-suratnya, nanti pelaksananya tinggal masukkan saja. Itu keistimewaannya, untungnya banyak itu. Selain biayanya murah 150, bukan gratis Pak, harus bayar 150. Nanti kampanye Pak Lurah gratis itu gratis yang mana? Nah itu kan perlu dipertanyakan. Tetapi untuk sertifikat itu sudah ada aturannya, boleh menarik tidak boleh lebih dari 150.000. Lebih tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Cukup tak cukup ya 150.000 itu pun termasuk meliputi materai, patok dan sebagainya, termasuk panitianya. Nah untuk khusus kali ini keperubahannya ada perubahan ya Pak Lurah ya. Patok tidak di-cover di situ. Pak Lurah kadang nyita patok saldo kae sapa sing ijoli. Apa nek tak tekor kok didewor ya. Nah itu sudah didahului sama Pak Lurah sampai sudah difasilitasi, dibikinkan patok cuma-cuma, itu nanti yang dimaksud gratis itu di situ itu. Jadi sama tuan lewat kok nanti Pak Lurah janjinya kok gratis, ya gratis di situ. Harusnya itu bayar di situ, posnya itu masuk di situ, itu nanti sudah di-cover oleh Pak Lurah. Tetapi kegiatan untuk 150 itu nanti tetap ada kewajiban panjenengan. Mau murah Pak, satu saya saja, sama ngurus biaya, ngurus sertifikat biasa ini kalau cepetan 1,5 juta. Burung pajaknya itu dihargai 1 juta, pajaknya kata pekan 1,5 juta. 1,5 juta sampai 1 juta ketemu 9 juta Pak. Ini gue ngurus rutin panjenengan. Nah ini masalahnya cuma 150.000, monggo ini disambut dengan baik. Kegiatan ini tolong disosialisasikan kepada warga dan saudara-saudaranya. Bagi mereka yang belum punya alat bukti dasar, segera diurus ke desa. Kalau SPPT kalau memang dibalik nama dan dibalik nama bisa, tapi nanti yang berbekal SPPT ini. Khusus Jogoroto ini saya dapat info dari teman-teman itu nanti akan segera SPPT diambil dari kecamatan. Pak ya, tolong dibantu Pak Camat untuk Jogoroto SPPT khusus untuk desa Jogoroto disegerakan karena ini ada kaitannya dengan program PTSL. Jadi desa-desa lain rotok dari sama kayak nomor atau April atau apa. Tapi Jogoroto tolong ya besok bulan ini Pak saya diistimewakan, saya minta karena ini demi kelancarannya kok banyak Pak Lurah terkait dengan PTSL ini. Itu barangkali tambahan dari saya. Nanti hal lain kalau mau diskusikan monggo saya kembalikan ke Pak Lurah. Untuk SPPT Pak Adi itu nggak usah dibalik nama.
Jadi SPPT 1 walaupun tanahnya masih unggul nggak masalah, cukup difotokopi saja. Kok sampean nopo balik nama SPPT tambah duit mana lagi. Jadi tetap itu aja. Tadi satu bidang sampean pecah-pecah ya tetap SPPT 1 itu. Nah, nanti SPPT ini kalau sertifikatnya sudah jadi, insya Allah nanti tak rekomkan, tak usahakan nanti keluar langsung masing-masing. Ini kemarin saya juga komunikasi, tolong SPPT Jogoroto diterbitkan. Ternyata saya kasih informasi insya Allah tanggal 15. Karena ini yang dipakai ini kan SPPT terakhir. Jadi sampai nanti kalau SPPT sudah turun, nanti tak informasikan, insya Allah pendaftaran bisa dimulai. Jadi cek jangkep ngoten nggih mboten riwariwi. Nggih. Monggo, BN aja bertanya monggo. Nggih. Nggih. Untuk fasilitas umum berupa mushola dan masjid, kalau sudah ada ikrar wakafnya itu langsung masuk ke surat ini. Tinggal ngelanjut aja nanti dibawa ke sini. Untuk mushola dan masjid, intinya gini Pak, kita itu kan menentukan bayarnya berapa ya. Ini kan aslinya 150.000. Nah, saya ini kan memfasilitasi penerima BPNT sama mushola masjid ini nanti uangnya saya kembalikan. Jadi patoke urusannya dedek bengek niku tanggungan saya. Jadi sekitar 1.000. Nah untuk yang lain wong iki wong sugih-sugih ya. Niki ijole patok niki makane kene apa gawe sing apik niki mesisan. Jadi nyambut gawe kok enek sing patokan kayu tok nggih. Contone gedangan niku dipatoki kayu reng ngoten dipatoki. Dadi wong itu dikongkon tuku patokan dhewe. Tapi wong dikongkon ngecepno dhewe nggih mosok wani nggih ya. Mboten mantun sih. Lah mending kita dibantu berangkat nancapkan. Jadi kita kerja itu sekali pukul untuk selamanya ngoten no. Jadi dicepno wis sak lawase kayak gak dadi perkara-perkara maneh. Karena tanah itu ya ruwawan zaman nggih semula. Kula nggih ngalami ngoten niku kaliyan kula, mburi kula kate gak ngalah iku ya apa mesti wong gak ngerti. Iki biyen wong ngene tok ya apa lah saiki dadi dalan. Nek didelok di peta blok nggih miring ngeten dadine kenceng. Lah sing kencengno biyen kan mbah-mbahe dhewe nggih ya. Mbah-mbahku biyen ya ora menawa dhek karek nggone tok. Tapi dengan pendapat awam wis pokoke gak iso biyen kene tak tandur klopo kene iki ngoten mawon ya gak ngalah ya remuk kabeh. Nggih, jadi sertifikat ini nanti 1 tahun pun nggak bisa jadi semua Pak. Saya tahun ini kalau bisa ngekspor nanti 2.000 insya Allah jadi ini di atas 500. Paling 1.000 mentok, tahun depan lagi nanti jadi lagi, tahun depannya lagi nanti jadi lagi. Kok terus habis sampai gak ada pengajuan ya kalau tutup. Kalau masih ada ya tetap kalau terbuka ya komunikasi kali panitia nih masih panitia dari panitia perang tahun sekitar 3 tahun. Nggih sampun nggih dadi mushola yang belum ikrar wakaf nggih langsung diurusaken mawon mungkin biar dibantu Pak Kepala Dusune wonten napa. Nggih. Nah dadi nggih langsung ngurus ikrar wakaf teng KUA asal usul
wakaf itu. Kalau sudah selesai nanti dimasukkan di panitia. Menambahkan pertanyaan dari sebuah pengantin terkait dengan sertifikat wakaf. Ini surat yang ada dengan siapkan. Nanti dengan bawa ke desa, nanti saya bantu untuk urusannya. Kebetulan saya ini juga sering ngurus wakaf ini yang sudah berjalan sekarang, punya Megaluh itu sudah proses hampir selesai. Saingan itu ada 3 saya selesaikan. Banyak sertifikat wakaf yang sudah saya selesaikan. Nanti saya ingin tahu berkanya seperti apa. Nanti saya lihat dulu, dengan balikan ke Pak Lurah. Nanti saya pas ke piket, nanti tak pelajari. Mungkin ada perubahan atau tidak. Nanti baru syarat-syarat selanjutnya nanti akan kita sampaikan. Ada bisa jadi itu nanti dinamakan pengurus wakaf apa lembaga apa masjid apa gimana? Enten yayasan ini betul, enten akte pendiriannya betul. Karena selama ini untuk NU, khususnya NU biasanya kan ada yang mengkoordinir, lembaga NU kan gitu. Jadi diamankan Lego NU, tetapi dia dalam naungan NU. Tapi ada sebagian itu dinamakan pengurus musola. Kalau pengurus musola itu syaratnya dimanakan ketua, sekretaris, dan 3 anggota. Jadi takmir, sekretaris, dan 3 anggota. Tadi nama muncul 5 orang itu. Kalau dinamakan lembaga, dia harus punya akte pendirian lembaga. Kalau yayasan apa lembaga itu harus ada akte pendiriannya. Itu baru bisa dinamakan lembaga atau yayasan. Kalau tidak punya itu, berarti nama yang tertera di sertifikat wakaf adalah nama pengurus musolanya. Seperti musola saya itu ada berlima, saya Pak Mul sama anggota 3, ketua sekali bendara sama wakil 3 orang itu. Kebetulan salah satu meninggal, nanti akan saya urus. Seperti misalnya Pak Jam itu juga saya dulu yang urus, ada 2 sertifikat wakaf itu saya menyelesaikan. Nah, itu nanti saya ingin lihat dulu berkanya seperti apa. Kapan nanti jangan bawa ke desa, nanti Pak Pemda nanti bebas saya, nanti saya baru bisa saya bantu untuk menyelesaikan perkara ini. Tadi, oke, maksud. Alhamdulillah. Pun cekap ya, kita yang malih. Alhamdulillah ini tepat sampai sini jam 10 kurang 6 menit. Ditungani ini pas jam 10 bulan. Alhamdulillah hadirin sedaya, kelihatannya acara telah kita lalui bersama, dan dengan berakhirnya acara marilah kita lengkapi dengan doa yang akan disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana? Monggo kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas dari awal sampai malam hari ini membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya, dan yang terpenting mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu amin wa jalla wa ala. Allahumma inna haqqa haqqa wa rajna tiba'a wa rina batila 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 istinaba. Allahumma ghfirli Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wal tajri qulubina ila ilaha innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna jannata ma'al aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.